Ustaz saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, saya dari jamaah Masjid Nur Fadilah. Kan sebagian ada ibu-ibu yang sholat di masjid berjamaah Ustadz. Kalau yang mau saya tanyakan, bagaimana hukumnya kalau ibu-ibu sholat berjamaah di masjid? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan ibu-ibu jamaah dari Masjid Nur Fadilah, Perumahan Bayangkara, Masangan Kulon. Ibu-ibu ini bertanya masalah hukum wanita sholat berjamaah di masjid. Secara umum tidak ada larangan wanita sholat berjamaah di masjid. Bahkan ada beberapa hadis yang memperbolehkannya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana hadis ini datangnya dari Sayyidatina Aisyah. An Aisyata qalat, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusolli subha fayansharifun nisa'u mutalaffi'atin bimurutihinna ma yu'rafna minal ghalasi. Maksudnya Sayyidatina Aisyah ini berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat subuh, maka para wanita yang ikut berjamaah datang dengan menutup wajah mereka dengan tanpa diketahui oleh seorang pun karena hari masih gelap. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa wanita itu diperbolehkan ikut sholat jamaah subuh karena waktu itu masih gelap dan ditutupi wajahnya sehingga tidak terlihat oleh orang lain. Ada lagi hadis riwayat Bukhari juga diriwayatkan oleh Imam Nasai. Ini juga datangnya dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Salamah. Anna Ummu Salamah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaratha annan nisaa fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kunna idza sallamna minal maktubati qumna wa thabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man shalla minar rijali ma syaa Allah fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama rijalu. Bahwasanya Ummu Salamah, yaitu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengabarkan bahwa para wanita di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika mereka telah selesai dari sholat fardu, maka mereka segera beranjak pergi. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum laki-laki yang sholat bersama beliau tetap diam di tempat sampai waktu Allah yang menghendaki. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan beranjak pergi, maka mereka pun mengikutinya. Jadi yang lebih ideal bahwasanya kaum laki-laki itu datang ke masjid dulu, lalu diikuti oleh kaum wanita. Lalu kalau pulang, kaum wanita ini pulang duluan, setelah itu diikuti oleh kaum laki-laki. Jadi perempuan sudah pulang, laki-laki masih berdiam di masjid, lalu laki-laki pulang sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini. Lalu ada hadis lagi yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallahi. Maksudnya,
janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk berangkat ke masjid Allah. Lalu di dalam hadis riwayat Bukhari lagi masih ada bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sta'danakum nisa'ukum bil laili ilal masjidi fa'danu lahunna." Apabila istri-istrimu meminta izin kepadamu di malam hari untuk berangkat ke masjid, maka berikanlah mereka izin. Bahkan ada lagi hadis riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Zainabam ra'atin Abdillahi qalat qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syahidat ihdakunnal masjida fala tamassa tibyan." Dari Zainab istri Abdullah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, jika salah seorang di antara kalian berangkat ke masjid, maka janganlah menggunakan wewangian. Jadi dari 3 hadis ini, hadis sahih, bahwasanya seorang laki-laki itu dilarang atau tidak boleh melarang seorang perempuan pergi ke masjid. Bahkan seorang suami, seorang ayah yang mana ada putrinya, ada istrinya yang ingin berangkat ke masjid malam hari dan minta izin kepadanya, maka hendaknya suami ini memberikan izin. Lalu ada larangan bagi perempuan yang pergi ke masjid untuk memakai wangi-wangian supaya tidak tergoda atau menggoda laki-laki lain. Meskipun tidak ada larangan wanita sholat berjamaah di masjid, maaf untuk ibu-ibu, namun sebagian ulama itu menganjurkan para wanita itu sholat di rumah, dan hal itu lebih utama baginya. Pendapat para ulama ini berdasarkan beberapa hadis Nabi, diantaranya adalah riwayat Abu Dawud dan Baihaqi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-mar'ati fi baitiha afdalu min sholatiha fi hujratiha wa sholatuha fi mahda'iha afdalu min sholatiha fi baitiha. Hadis ini datangnya dari Abdullah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat seorang wanita di rumahnya lebih utama baginya daripada sholat di kamarnya, dan sholat seorang wanita di ruang kecil khusus untuknya lebih utama baginya daripada di bagian lain di rumahnya. Ada hadis lagi riwayat Ibnu Khuzaimah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tamna'u nisa'akumul masjidah wa buyutuhunna khairul lahunna. Janganlah kamu melarang istri-istrimu pergi sholat ke masjid, namun sholat di rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Jadi 2 hadis ini menjelaskan bahwa semakin wanita tidak terlihat dalam sholat oleh umum, semakin baik. Dari keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa wanita itu boleh sholat berjamaah di masjid, tapi sholat di rumah itu lebih baik karena tidak banyak menimbulkan fitnah. Bila wanita itu sholat berjamaah di masjid, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, dan wanita yang sholat berjamaah di masjid tentunya juga mendapatkan keutamaan fadilah sholat berjamaah. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi? Pertama, diupayakan bersama suaminya atau atas izin suaminya, kecuali sudah tua. Jadi kita upayakan kita berjamaah ke masjid itu mengajak istri kita, mengajak anak kita, kecuali kalau sudah tua, wanita tua yang tidak ada yang menggoda lagi, itu tidak masalah.
Yang kedua, tidak memakai wangi-wangian yang menyebabkan orang lain tertarik kepadanya. Apalagi kalau wanita itu berangkat sendirian tanpa ditemani mahram atau suaminya, maka kemungkinan besar akan mendapatkan fitnah. Yang ketiga, tidak tabaruj. Tabaruj itu artinya menghias diri berlebihan. Contoh, ke masjid, wanita ini pakai lipstik yang terlalu, pakai bedak yang terlalu, pakai pakaian yang ketat dan seterusnya. Ini tidak diperkenankan. Oleh karena itu, kami himbau bagi para wanita yang berangkat ke masjid, diupayakan sudah memakai mukena, sudah memakai pakaian untuk sholat langsung dari rumah. Yang keempat adalah tidak ikhtilat, maksudnya bercampur antara pria dan wanita. Alhamdulillah di masjid kami ini, Masjid An-Nur, Taman Suko Asri, ini para wanitanya di belakang bapak-bapak. Di belakang juga ada pintu, sehingga pintu masuk ke area bapak-bapak sama pintu masuk ke area ibu-ibu ini beda. Sehingga bapak-bapak bisa masuk dan keluar lewat pintunya sendiri, ibu-ibu masuk dan keluar lewat pintunya sendiri. Termasuk yang saya lihat di Masjid Nur Fadilah, tempat ibu-ibu bertanya juga demikian. Lalu yang kelima, tidak meninggalkan kewajiban sebagai istri, mengasuh anak, menyiapkan makan untuk keluarga. Jangan sampai seorang wanita karena inginnya sholat jamaah di masjid sampai meninggalkan kewajibannya. Anaknya belum dimandikan, anaknya belum dikasih makan, belum memasak dan seterusnya. Jadi kewajibanlah yang terpenting. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.